Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Halo semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran bersama channel YouTube SNP Edu. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjut materi kita, yaitu tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, namun pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, kalian boleh cek video-video saya sebelumnya di deskripsi daripada video ini yang berkaitan tentang muatan listrik dan juga sifat dari muatan listrik. Baiklah, hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb, ya, bahwa percobaan ini menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, pernyataan tersebut pun dapat dikenal sebagai hukum Coulomb. Oke, nah kita akan lihat di sini bagaimana penerapan dari hukum Coulomb jika dirumuskan dalam suatu persamaan. Oke, ingat ya bahwa gaya Coulomb ini berlaku pada partikel-partikel yang bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan, ini rumusnya itu adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya listrik, kemudian K itu adalah konstanta, dan ketetapannya itu sudah ada 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb minus 2. Dan Q1 dan Q2 itu adalah muatan listrik yang satuannya Coulomb, dan R adalah jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2 dan satuannya meter. Nah, untuk contoh soalnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kalian juga boleh cek link video contoh soal dari hukum Coulomb di deskripsi daripada video ini. Setelah hukum Coulomb, kita juga akan membahas bagaimana sih medan listrik ya. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan ini adalah area gitu ya. Jadi dapat dikatakan medan ini dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis listrik pada muatan positif itu berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari garis-garis antara dua jenis muatan. Nah, yang A ini adalah contoh dari garis gaya antara dua muatan positif. Oke, nah ingat kalau dia muatan positif tadi adalah gaya listriknya itu berarah ke luar. Nah, kemudian yang B ini adalah contoh garis-garis gaya antara dua muatan negatif. Dan C adalah garis antara muatan positif dan muatan negatif. Kuat medan listrik ataupun tadi Q1 yang dirasakan muatan Q2 ataupun Q2 juga dapat disebut sebagai muatan uji dan bermuatan positif adalah sebagai berikut. E sama dengan F per Q2. Dengan E itu adalah kuat medan listrik ataupun muatan Q1. F itu adalah gaya Coulomb yang bekerja pada Q1 dan Q2, dan Q2 itu adalah muatan listrik kedua. Nah, kuat medan listrik Q1 itu persamaannya adalah E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Dengan K itu adalah konstanta, R jarak Q1 dan Q2, dan Q1 itulah muatan pada listrik pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis yang gaya listrik. Oke, semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya listrik yang digambarkan akan semakin rapat. Nah, sedangkan energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya itu disebut sebagai energi potensial listrik.
Nah, apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik biasanya itu kan elektron itu bergerak dari B ke plat A seperti dilukiskan pada gambar berikut. Jadi, arah gerak elektron itu berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Nah, coba perhatikan. Kedua plat pada A dan B ini adalah memiliki potensial listrik yang berbeda, di mana elektron bergerak dari B ke dari plat B ke plat A, seperti itu. Sehingga untuk memindahkan elektron maka diperlukan usaha. Nah, besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan B ke A itu persatuan muatan disebut sebagai potensial listrik. Dapat kita buat persamaan, yaitu V sama dengan K dikali Q per R, di mana V itu adalah potensial listrik, Q adalah muatan, dan R itu adalah perpindahan. Ingat, satuan potensial listrik adalah volt. Potensial listrik ini antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule. Nah, untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut.